warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Hersubno Arif dari Hersubno Point. Pelaksana tugas Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono mengatakan mantan narapidana korupsi jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama Roma Hurmuzi atau biasa dipanggil Romi ini cocok untuk dijadikan duta anti korupsi. Pernyataan Mardiono itu tampaknya muncul sebagai respon ya, munculnya kritik keras kepada P3 karena mengangkat Roma Hurmuzi atau Romi ini sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Romi, kata Mardiono, bisa berbagi pengalaman agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Maksudnya kasus korupsi ya. Dengan kata lain, beliau itu bisa menjadi duta anti korupsi di tengah-tengah masyarakat. Bisa menjadi duta anti korupsi di tengah-tengah kader Partai Persatuan Pembangunan. Itu kata Mardiono lagi ya. Bukan berarti kami tidak mendukung langkah KPK maupun penegakan hukum untuk mencegah korupsi. Kami dukung sepenuhnya, tetapi kami tidak bisa menutup hak-hak politik seseorang. Kan mereka juga punya hak kecuali pengadilan mencabut hak politiknya, tambah Mardiono lagi. Mardiono menyebut alasan dia memberikan jabatan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai karena sebagai politisi, Roma Hurmuzi atau Romi ini mempunyai kemampuan politik yang sangat baik. Romi, kata dia, juga telah menebus kesalahannya sesuai dengan keputusan pengadilan. Partai Persatuan Pembangunan memberi kesempatan semua kader untuk kembali berperan untuk bangsa. Kembalinya Romi ke jajaran elit DPP Partai Persatuan Pembangunan itu memang mengundang kritik dari banyak kalangan ya. Dan ini mulai mencuri perhatian ini soal dikembalinya dia ke elit sirkulasi elit kepemimpinan di P3 ini mulai mengundang perhatian publik ketika dia mengunggah surat perubahan susunan personalia Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan. Kita tahu ya dalam beberapa waktu terakhir ini P3 sedang menyusun struktur baru dan banyak sekali nama-nama baru masuk di lingkungan P3, dan tapi salah satu yang kemudian paling banyak mendapat sorotan adalah masuknya Romi ini. Surat tersebut, surat SK pengangkatan itu ditandatangani oleh Ketua Umum Muhammad Mardiono dan Sekjen Arwani Tomafi. Kuterima pinangan dengan bismillah, tiada lain kecuali mengharap berkah agar warisan ulama ini kembali merekah. Itu tulis Romi di akun Instagramnya. Puitis banget ya. Ya kalau dia menyinggung-nyinggung soal warisan ulama dan sebagainya, memang sejarahnya P3 itu didirikan oleh para ulama terutama, dan banyak diantaranya adalah ulama NU ya. Dan Romi ini juga adalah putra seorang kiai dan intelektual yang cukup terpandang di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kiai namanya Kiai Tolha Mansur. Kiai Tolha Mansur ini aktivis sejak muda karena dia pernah menjadi pendiri dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU, dan juga itu pernah menduduki posisi yang sangat tinggi di PBNU, yakni menjadi Rois Suriah PBNU periode 1986. Jadi memang wah, ini terahnya Romi kalau dari sisi ulama itu memang cukup tinggi ya. Nah, unggahan Romi inilah yang kemudian mengundang kehebohan di dunia maya dan juga kemudian mengundang kritik. Mengapa? Karena Romi ini kan waktu sebelumnya dia memang dikenal sebagai seorang politisi yang politis muda yang cukup moncer ya. Alumni dari Institut Teknologi Bandung atau ITB ini pernah menjadi ketua umum DPP P3 ini pada periode 2014-2019. Dia pada waktu itu menggantikan Surya Dharma Ali ya, di dalam muktamar P3 di Surabaya. Nah, ini menariknya karena Surya Dharma Ali pernah juga menjadi ketua umum P3 ini juga dia dan pernah juga menjadi Menteri Agama di kabinet SBY, itu juga menjadi terpidana dalam kasus korupsi. Jadi sudah 2 kali ada ketua umum P3 yang jadi terpidana korupsi, dan itu berturut-turut ya kepemimpinannya di P3.
Sebelumnya Romi ini juga pernah menjadi Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan dan dia itu juga dua kali berturut-turut itu menjadi anggota DPR fraksi Partai Persatuan Pembangunan pada periode 2009 sampai 2019, kemudian terpilih lagi pada 2014 dan sampai 2019. Nah, pada pemilu lalu, pada pemilu 2014 itu dia juga dikenal sebagai pendukung yang sangat kuat dari Pak Jokowi dan punya hubungan yang sangat dekat ya dengan Presiden Jokowi. Romi itu sering sekali mendampingi Presiden Jokowi, terutama ketika melakukan menemui para kiai NU di beberapa daerah di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Dan juga Romi ini diketahui seringkali mengunggah foto-foto kedekatan dia bersama dengan Presiden Jokowi ketika masih di istana. Nah, ini foto-fotonya sering diunggah oleh Roma Hormuzi ini di akun media sosialnya, dan salah satu kebersamaan dengan Romi dengan Pak Jokowi yang masih sangat dikenal, masih diingat oleh publik sampai saat ini adalah ketika Pak Jokowi melempar hadiah dari dalam mobil kepada masyarakat ketika berkunjung ke pesantren Salafiyah Safiyah di Situbondo, Jawa Timur. Aksi itu banyak dikecam, namun Romi membelanya karena video ini antara lain salah satunya viral karena memang divideokan oleh Romi. Waktu itu Romi duduk di depan dan Pak Jokowi di belakang, dan kemudian dia memvideokannya dan juga diunggah di media sosialnya. Nah, pada waktu itu karena Romi membela Pak Jokowi karena banyak dikecam, aksi ini sangat tidak layak seorang presiden memperlakukan rakyatnya dengan melempar-lempar hadiah semacam itu. Banyak juga yang menyebut ini model seperti pemerintahan kolonial terhadap rakyat yang dijajahnya. Tapi pada waktu itu Romi malah sebaliknya, dia menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu sebagai bentuk kecintaan Pak Jokowi kepada rakyatnya. Posisi yang tinggi di P3 kemudian punya kedekatan dengan Presiden Jokowi itu langsung hancur berantakan, karir cemerlangnya juga hancur lebur ketika karena apa? Karena kemudian dia terjerat dalam kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Ini agak memalukan karena kasus jual beli jabatan, dan waktu dia ditangkap oleh KPK ini terjadi kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur. Romi itu ditangkap oleh petugas KPK setelah melalui kejar-kejaran ya di sebuah hotel di Surabaya. Saya dijebak, itu kata Romi kepada wartawan selesai dia dibawa ke KPK dari Jawa Timur dan diperiksa di gedung Merah Putih KPK. Namun soal jebak-menjebak ini dibantah oleh KPK. Tidak ada jebak-menjebak. Beliau tidak kooperatif dan malah berpindah tempat ketika penyidik KPK mau menangkapnya. Itu kata Wakil Ketua KPK waktu itu Laude Syarif. Nah, oleh Pengadilan Tipikor Jakarta, Romi itu akhirnya divonis 2 tahun penjara dengan denda 100 juta rupiah dengan subsidiar 3 bulan kurungan. Ini sebenarnya untuk seorang pelaku tindak pidana korupsi, apalagi dia seorang tokoh penting, ini hukumannya sangat ringan, tapi dia tidak terima dengan hukuman itu dan dia mengajukan banding. Oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, hukumannya didiskon menjadi separohnya, hanya 1 tahun penjara, dan masih tidak puas dengan vonis dari Pengadilan Tinggi Jakarta, dia mengajukan kasasi ya kalau ke Mahkamah Agung itu, dan Mahkamah Agung kemudian menguatkan vonis yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Jadi artinya dia hanya divonis 1 tahun penjara. Romi kemudian bebas dari penjara pada tanggal 29 April 2020 karena dia telah menjalani penahanan sejak bulan Maret tahun 2019. Nah, kembalinya Romi ke lingkaran elit DPP P3 ini mendapat sorotan tajam, apalagi ini di tengah raminya isu munculnya wacana sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup. Dengan sistem proporsional tertutup ini kan artinya figur-figur seperti Romi ini, mantan koruptor yang bisa kembali ke dunia politik itu ya bisa kembali terpilih menjadi wakil rakyat di DPR. Karena kan sekarang ini kalau memang nantinya jadi kembali ke sistem proporsional tertutup itu bukan lagi pemilih yang menentukan siapa yang akan menjadi wakil mereka di parlemen nanti, yang menentukan adalah para elit politik. Artinya mereka-mereka yang punya kedekatan dengan elit politik. Nah, kalau sekarang misalnya
Romi itu menjadi ketua Dewan Pertimbangan dari DPP, ini salah satu jabatan elit dan dia tentu punya kedekatan dengan Ketua Umum Mardiono. Kalau kita tadi membaca unggahan akun Instagramnya Romi, dia menyatakan dia dipinang ya, artinya dia diminta, bukan dia yang meminta. Jadi sangat mungkin kita nanti pada pemilu 2024, setelah pemilu 2024 itu kalau jadi dilaksanakan pemilu ya dan Pak Jokowi tidak jadi memperpanjang kekuasaannya, nggak perlu kaget kalau nanti kita melihat figur politisi seperti Romi ini warawiri lagi di Senayan, bahkan mungkin menduduki posisi-posisi penting lagi di Senayan. Dan bukan hanya Romi saya kira, karena banyak juga politisi elit politik partai-partai lain sekarang yang menjadi terpidana dalam kasus korupsi. Dan kalau hak politiknya tidak dicabut seperti halnya Romi, maka mereka bisa kembali terpilih dan melenggang di parlemen. Dia bisa melenggang ke parlemen dan menjadi wakil rakyat. Itulah kenapa kemudian orang meributkan soal kembali ke proporsional tertutup dan bukan menggunakan sistem proporsional terbuka seperti sekarang ya. Bagaimana? Apakah Anda setuju dengan wacana yang disampaikan oleh pelaksana tugas Ketua Umum P3 Pak Muhammad Mardiono tadi menjadikan Romi sebagai duta anti korupsi? Kalau Anda setuju, silakan angkat tangan ya. Dan kalau kemudian Anda setuju dan KPK setuju juga, saya kira ini KPK akan punya surplus duta anti korupsi. Karena sangat banyak sekali politisi yang terjerat anti korupsi. Tapi sih saran saya sebenarnya apakah memang kalau kemudian jadi duta anti korupsi itu harus diberi jabatan juga yang jabatan elit di pemerintahan di partai politik? Menurut saya kenapa enggak mereka diminta dulu membuktikan menjadi semacam pelayanan publik itu betul-betul mereka menjadi duta anti korupsi, bukan hanya sekedar wacana atau semacam apa ya justifikasi pengangkatan mereka menjadi seorang tokoh elit di lingkungan parpol. Harusnya jalanin dulu saja kalau mereka memang menjadi tokoh anti korupsi, misalnya dengan pelayanan masyarakat selama beberapa bulan, menunjukkan mereka memang berkontribusi terhadap pemberantasan tidak korupsi gitu, dan menunjukkan bahwa mereka memang tidak akan mengulang lagi perbuatannya. Saya kira itu jauh lebih penting gitu ketimbang kemudian mencari-cari alasan untuk menjustifikasi mengapa kemudian figur seperti Romahur Muzi ini, Romi ini, mantan ketua umum P3 yang terjerat kasus korupsi, kemudian sekarang bisa kembali lagi menjadi ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.